Pemimpin umat Kristen pada saat itu, Paus memperingatkan pasukannya dengan hal berikut ini. Jangan melawan Barbarossa, karena ia takkan pernah pergi dari tempat yang ia injak sebelum tempat itu ia taklukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita lihat keluarganya, karena disinilah kisahnya dimulai. Saudara laki-lakinya, Tuan Oruch, telah belajar berlayar serta perdagangan laut saat beliau masih belia. Dengan keberaniannya, kecerdasan, dan keterampilannya, usaha beliau akhirnya berhasil memiliki kapalnya sendiri. Selama periode tersebut, bangsa Spanyol banyak memberikan tekanan kepada umat Muslim. Akhirnya, Barbarossa bersaudara mulai terlibat dalam pertempuran melawan bangsa Spanyol. Tidak butuh lama, sobat, bagi mereka untuk menduduki Aljazair. Aurotires bukan lagi seorang pelaut biasa, tetapi sekaligus menjadi penguasa Aljazair. Namun, kekuasaannya hanya berlangsung setahun, karena setelah 1 tahun, bangsa Spanyol bersama dengan penduduk asli Aljazair melancarkan serangan. Isab dan Aurotires, saudara laki-lakinya dari Hizires, gugur saat pertempuran, dan menjadi akhir dari kisah Ishak dan Aurotires. Tapi setiap akhir kisah ada sebuah awalan untuk kisah baru. Setelah menerima kekalahannya cukup berat, Hizires mengatur sebuah rencana. Meskipun melewati pertempuran yang begitu sulit, mereka berhasil mempertahankan Aljazair dan menjadi penguasanya. Untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Yevuz Sultan Selim, dia membuat mata uang dan mengadakan khutbah setelah sholat Jumat atas namanya. Sultan Selim pun memberikan Barbarossa jabatan sebagai gubernur Aljazair dan menempatkannya di bawah perlindungan kekaisaran atas baktinya kepada kekaisaran Ottoman. Beliau mendapatkan gelar Khairuddin yang artinya kebaikan agama. Lalu bagaimana dengan Hizires? Bisa dipanggil Barbarossa. Nama Barbarossa sebenarnya adalah nama panggil milik saudara laki-lakinya, yaitu Aurotires, karena janggutnya yang merah. Ia diberi nama Barbarossa yang berarti janggut merah dalam bahasa Italia. Namun setelah kematian saudara laki-lakinya, nama itu diwariskan ke Hizires dan akhirnya ia dikenal sebagai Barbarossa Khairuddin. Apakah Barbarossa Khairuddin benar-benar seorang bajak laut? Apakah Hizires dulunya adalah orang yang jahat? Tidak berbeda dari konotasi pada umumnya. Bajak laut Muslim Turki tidak seperti bajak laut yang suka merampok dan menjara. Mereka adalah perampok laut yang setara dengan perampok darat. Bajak laut Muslim Turki biasa mengincar kapal musuh di laut, menyerang pantai-pantai negara umat Kristen yang menyerang buat Muslim, dan menetralisir armada mereka. Barbarossa Khairuddin adalah seorang komandan pemberani dan berpengetahuan luas. Karena beliau banyak menghabiskan hidupnya di laut, beliau mampu berbicara bermacam bahasa di Mediterania, seperti bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Italia, dan bahasa Prancis dengan fasih. Dia mendobrak Mediterania layaknya badai menaklukkan daerah baru dan mengumpulkan harta karun. Sementara itu, Kekaisaran Ottoman telah menunjukkan kekuatannya di daratan ke seluruh dunia dengan menaklukkan beberapa daerah, dan tujuan selanjutnya adalah mencapai Mediterania. Kekaisaran Ottoman ingin melanjutkan penaklukannya di laut, melawan bangsa terbesar dan terkuat di Eropa, bangsa Spanyol. Barbarossa kemudian diundang ke Istanbul oleh Sulaiman yang Agung, penerus dari Selim sang penakluk. Karena Barbarossa mengenal lautan melebihi mereka, berpengalaman berperang melawan Spanyol selama bertahun-tahun, dan juga mengenal mereka dengan sangat baik. Berita tentang masuknya Barbarossa di bawah perlindungan Kekaisaran Ottoman membuat Eropa khawatir, terutama Raja Spanyol, karena perjuangan yang terus-menerus melawan umat Kristen. Barbarossa sangat tidak asing dengan Mediterania. Paus berbicara kepada pasukannya, jangan melawan Barbarossa, karena ia
takkan pernah pergi dari tempat yang diinjak sebelum tempat itu ia taklukkan. Kalian harus mengerti, jika suatu tempat telah diputuskan untuk ditaklukannya, mereka yang bertempur melawannya tidak akan merasakan surga. Inilah sebabnya mengapa ada pergantian gelombang saat Sulaiman bergabung dengan Barbarossa. Saat pada zaman itu, Barbarossa lebih terkenal daripada Sulaiman yang agung. Pada saat Barbarossa tiba di Istanbul dan hadir menghadap Sultan, beliau diangkat sebagai Laksamana Armada Kekaisaran Ottoman. Sang kapten samudra, maka beliau diberi kehormatan menjadi Kapten Ottoman pertama. Saat Barbarossa diangkat menjadi Laksamana, ada seorang legenda lainnya yang hidup pada zaman yang sama, Piri Reis, gubernur laut dan orang yang pertama kali menggambar peta dunia. Betul sekali, Piri Reis juga masih hidup pada waktu itu dan bergabung mengarungi lautan dengan Barbarossa bersaudara. Buku yang ditinggalkannya kita, Bahriye, telah menjadi karya seni penting yang ditinggalkan sejarah Angkatan Laut Dunia dan digunakan oleh hampir setiap kapten. Pada waktu itu, Barbarossa kemudian berlayar ke Mediterania dengan armada Kekaisaran Ottoman. Beliau menyikat habis pantai-pantai di Italia dan merebut kepulauan Venesia di Laut Aegea. Kemanapun beliau pergi, beliau menebas musuh-musuh layaknya rerumputan. Maka diputuskanlah bahwa kemajuan yang diraih Kekaisaran Ottoman harus dihentikan. Sebuah persekutuan pun dibentuk antara bangsa Spanyol, Kepausan di Vatikan, dan bangsa Austria. Ditambah bangsa Venesia, bangsa Portugal, bangsa Malta, dan bangsa Genova ke dalam persekutuan ini. Armada Kristen yang besar pun terbentuk yang dipimpin oleh Andrea Doria. Persekutuan tersebut dinamakan Armada Persekutuan Suci. Maka didirikan armada tentara salib yang bertujuan untuk menghentikan Barbarossa. Pertempuran laut terbesar dalam sejarah Turki yang akan mengubah keseimbangan dunia dan dicatat dalam sejarah dunia akan segera dimulai, sobat. Semua persiapan dilakukan untuk pertempuran di Preveza. Armada tentara salib telah mulai berkumpul di Corfu dan kemudian mengepung benteng Preveza yang terletak di pintu masuk utara Teluk Ambrakia. Saat mendengar berita tersebut, Barbarossa mengirim armada pertama yang terdiri dari 20 kapal yang dipimpin oleh Turgot-Reis. Turgot-Reis berpapasan dengan 40 kapal dari armada musuh di perairan Zenta dan memberitahukan hal ini kepada Barbarossa. Keesokan harinya, menurut beberapa sumber, ada sekitar 600 kapal dengan 60.000 pasukan menunggu di lepas pantai Preveza. Di sisi lain, Barbarossa hanya memiliki 122 kapal dengan 20.000 pasukannya. Beliau harus membuat rencana yang matang meskipun peluangnya sangat kecil. Armada Kekaisaran Ottoman adalah sepertiga dari armada musuh. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki keyakinan 60.000 hanyalah angka, karena mereka percaya dengan ayat berikut ini. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW memenangkan banyak pertempuran meskipun hanya pasukannya yang lebih sedikit? Mengetahui hal ini dengan sangat baik dan mengikuti jejak Nabi kita, Barbarossa berhati-hati dan bersabar dalam bertindak. Dan sekarang ia harus membuat keputusan yang sangat sulit, yaitu bertahan atau melakukan serangan balik. Ia berdoa hingga matahari terbit. Ya Allah, jadikanlah agama Islam berkuasa melawan orang-orang kafir. Berikanlah agama Islam bantuan yang luar biasa. Tidak lama, ia pun tertidur dan bermimpi. Barbarossa mengingat kejadian dalam mimpinya. Ada ikan-ikan kecil di laut. Beberapa ikan memiliki perut yang terbelah, dan kemudian aku diberikan sebuah kertas. Lalu aku buka dan mulai membacanya. Di selembar kertas putih dengan huruf berwarna hijau bertuliskan,
Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Tertulis di sana. Setelah membacanya, aku mengusapkan kertas itu di muka dan mataku dan terbangun sembari melafalkan alhamdulillah. Barbarossa telah memahami pesan itu dalam mimpinya. Kalimat yang tertulis di kertas tersebut adalah sebuah ayat, dan ayat tersebut yang Maha Kuasa memerintahkan. Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Karena tafsir mimpinya yang beliau syukuri kepada Allah, beliau segera memutuskan untuk meninggalkan teluk tersebut. Secara tak terduga, beliau berencana untuk berlayar menyeberangi teluk dan menyerang Lepanto. Beliau mengambil kesempatan dari ketidaktahuan dunia dan menyerang lebih dulu kapal-kapal musuh yang ditemui. Tidak mengira akan adanya serangan dadakan dari armada Kekaisaran Ottoman yang memiliki sedikit pasukan, Doria pun menderita kekalahan besar dalam serangan pertama. 2 jam kemudian, mereka bertemu dan dengan tipuan angin dari selatan Andrea Doria mulai melaju menuju armada Kekaisaran Ottoman. Gelombang tiba-tiba berbalik melawan Barbarossa dan beliau merasa khawatir, yang mana membuatnya melakukan suatu hal yang tidak akan pernah dipikirkan oleh siapapun. Beliau telah memenangkan banyak pertempuran dengan berserah diri kepada kehendak Tuhan, dan beliau tahu bahwa itulah yang harus dia lakukan sekarang. Beliau membuka tangannya dan berdoa. Kemudian beliau memerintahkan anak buahnya untuk membawakan beberapa kertas. Beliau menyuruh mereka untuk menuliskan ayat ke-33 dari surah Al-Syura dan ayat ke-9 dari surat Al-Ahzab, dan melemparkan kertas-kertas itu ke laut dari kedua sisi kapal. Ayat-ayat itu berbunyi, jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tuhan menjawab doa Barbarossa. Angin selatan pun berhenti tertiup. 140 perahu layar musuh yang hanya bisa bergerak ketika ada angin seketika dilumpuhkan. Tidak mengerti akan apa yang telah terjadi, Andrea Doria pun memerintahkan kapal-kapalnya untuk mulai menembakkan meriam. Namun armada Kekaisaran Ottoman sudah berada di luar jangkauan. Meskipun armada Kekaisaran Ottoman memiliki sedikit meriam, tetapi memiliki jarak yang lebih jauh. Mereka menjaga jarak dari jangkauan kapal musuh, namun tetap membombardir tentara salib. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan yang diharapkan akhirnya menjadi milik mereka. Mereka telah menghancurkan kapal-kapal perang musuh dan Andrea Doria telah melarikan diri. Saat itu tanggal 27 September 1538, hari Jumat, pada pertempuran Preveza, orang-orang Kristen telah kehilangan dominasi mereka atas Mediterania. Pertempuran Preveza adalah titik balik bagi pelaut Kekaisaran Ottoman, seperti halnya bagi negara-negara Kristen. Kekaisaran Ottoman telah masuk sepenuhnya ke dalam politik laut era Sulaiman yang agung, mencapai sejarah dalam keberadaan Kekaisaran Ottoman di Mediterania. Setelah pertempuran itu, Mediterania mulai disebut sebagai Danau Turki, dan setelah banyak memenangkan, Barbarossa akhirnya meninggal pada tanggal 4 Juli 1546 di Istanbul. Ia dimakamkan di Besiktas. Bahkan di masa sekarang, kapal-kapal Turki yang melewati makamnya akan menghormatinya dengan penghormatan khusus atau ledakan meriam. Semoga Tuhan memberkatinya. Setelah merasakan banyak kemenangan, Sulaiman yang agung memujinya dengan mengatakan, pelan-pelan Khairuddin, tidak wajar bagi seorang manusia untuk memiliki begitu banyak penaklukan dalam masa hidupnya, dan menugaskan untuk membuat sebuah buku tentang hidupnya.
Ketika kita melihat hidupnya dihabiskan di laut, kita melihat banyak kemenangan besar dan pujian kepada Tuhan. Tetapi kita selalu melihat ia menunjukkan pujian dan rasa syukur kepada Allah tanpa kesombongan atau bangga akan dirinya sendiri. Barbarossa adalah salah satu dari nama lain yang terlupakan di rak berdebu yang harus kita ingat. Saat perjuangan beliau tidak pernah menyerah dan selalu berserah diri pada kehendak Allah, karena beliau tahu persis apa tugasnya di bumi. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Sekian dari Rizky dan nantikan cerita-cerita selanjutnya. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.